Oke teman-teman, so welcome back to channel Todopedia. Nah, di sini gue bakalan bahas satu topik yang cukup menarik dan juga menurut gue berguna buat kita semua, yaitu gimana sih strateginya supaya kita itu nggak cut loss terus. Ya, gue sering banget nemu di luar sana, terutama di live Todopedia, ya, dimana banyak orang itu suka nyangkut, suka cut loss gitu ya. Kok kayaknya sering banget orang cut loss. Nah, di sini gue bakalan bagi ke kalian gimana sih strateginya supaya kita ini nggak cut loss terus. Gimana caranya supaya kita bisa minimalisir cut loss. Dan kalaupun cut loss, nominalnya itu juga seminimal mungkin. Gitu ya. Di sini gue akan share strateginya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia ya, karena di sini kalian akan dapat banyak banget pembelajaran ya, mulai dari invest saham dari nol ya. Di sini gue bikin playlist ya, belajar invest saham part 1 ya, terus belajar invest saham part 2, part 3, part 4, 5, 6 gitu ya. Jadi di channel ini teman-teman akan dapat banyak banget pembelajaran. Jadi jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia, teman-teman bisa cek di bagian kanan layar ya, teman-teman bisa masuk ke sana di link.id/todopedia. Kalian bisa dapatkan produk digital Todopedia di situ ya, dan kalian juga bisa join program membership Todopedia. Kalian cek di bagian bawah tuh ya. Kalian bisa dapat banyak benefit ya, dan untuk join membership Todopedia, teman-teman klik tombol join atau tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Ya, atau kalian bisa masuk ke bit.ly/join membership Todopedia. Nanti setelah join, teman-teman bisa dapatkan benefitnya itu di konten khusus membership ya. Jadi di channel Todopedia ada playlist namanya konten khusus membership, itu teman-teman bisa dapatkan benefitnya di situ. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja ke topik utama ya, strategi gimana caranya supaya nggak cut loss terus. Nah, sebelum kesini, gue akan bedah dulu ya teman-teman ya, alasan kenapa investor sering cut loss atau trader sering cut loss. Yang pertama yang sering banget gue ketemuin itu adalah dia nggak ngerti saham apa yang dibeli. Dia nggak tahu bisnisnya gimana, nggak tahu kinerjanya gimana, nggak punya confident, ya. Jadi dia nggak ada modal pengetahuan untuk beli saham. Ujung-ujungnya apa? Nanya, bang, saham ini nyangkut, gimana ya? Belinya di berapa ya? Cut loss di berapa ya? Gitu. Ya kamu nggak tahu gitu. Kelihatan banget di situ bahwa banyak orang tuh nggak paham. Beli saham itu nggak paham. Dia beli apa? Dia kayak beli kucing dalam karung gitu, nggak tahu bisnis seperti apa, kinerjanya gimana, ya apalagi dia nggak punya confident. Karena nggak punya confident, efeknya ke poin nomor 2, terpengaruh kata orang, kata influencer. Influencer ini bilang bagus, beli. Influencer ABCD bilang saham ini bisa naik 100%, beli. Tapi kamu nggak tahu itu isinya apa. Ya, kamu terbawa-bawa sama opini orang. Ya, itu juga jadi penyebab kenapa kamu sering cut loss. Ya, habis itu kamu menyalahkan regulator bursa, menyalahkan bandar gitu ya. Ya sebenarnya bukan salah bandar, bukan salah siapa-siapa, itu salah kamu yang terpengaruh, gampang terpengaruh gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bursa koreksi dalam dan kita nggak punya cash di RDN untuk beli saham. Ini juga sering banget kejadian ya teman-teman ya. Kita ngalamin penurunan ya, portofolio kita ngalamin penurunan, bursa koreksi dalam, tapi kita nggak punya cash. Akibatnya apa? Saham yang kita punya yang juga lagi merah terpaksa cut loss supaya ada duit untuk beli saham lain gitu kan. Ya jadinya kita cut loss. Ya, nah ini cash management yang buruk ya teman-teman ya. Jadi kita terlalu sering all in gitu ya, kita nggak ada manajemen cash, jadinya kita cut loss. Dan juga yang terakhir adalah ekspektasi terhadap investasi saham itu terlalu tinggi teman-teman. Ekspektasinya terlalu tinggi terhadap investasi saham. Ya, dikiranya saham itu bisa kasih kekayaan cepat, padahal enggak. Gitu ya, saham udah naik ribuan persen, ya kamu mengira bahwa itu akan naik lagi ribuan persen, kamu beli, abis itu jatuh, kamu nyungsep, kamu nyangkut, cut loss. Gitu ya. Jadi ekspektasi yang tinggi itu juga bisa menghancurkan investasimu. Ya, nah sekarang kita bakalan bahas strategi gimana caranya supaya nggak cut loss terus, supaya bisa meminimalisir cut loss. Ya, jadi bukan untuk membuat benar-benar sama sekali nggak cut loss, tapi kita meminimalisir cut loss. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita beli teman-teman. Ya, coba teman-teman introspeksi, teman-teman cek, kalian
tanya ke diri kalian, selama ini kalau beli saham itu kalian tahu nggak sih bisnisnya itu secara detail seperti apa? Paham nggak sih bisnisnya seperti apa? Gimana kinerja keuangannya? Bagaimana manajemen mengeksekusi bisnisnya, kamu paham nggak? Atau cuman karena ngikut orang doang kamu beli saham? Ya, kamu beli saham itu karena apa? Ngikut orang atau memang kamu paham? Nah, itu coba kamu cek dulu. Pastiin kalau mau beli saham itu kamu paham dulu bisnisnya seperti apa. Pastiin kamu punya investment thesis yang kuat untuk beli sahamnya. Ya, investment thesis itu apa? Investment thesis itu adalah alasan kenapa sahamnya bagus. Kamu harus punya alasan yang kuat kenapa sahamnya bagus untuk dibeli, untuk investasi. Contoh investment thesis apa? Misalnya bisnisnya itu sustainable. Misalnya dia punya prospek pertumbuhan bagus, cash flow positif, kasnya besar, utang minim, dividen gede, manajemennya rajin ngelakuin aksi korporasi. Nah, itu contoh investment thesis tuh. Ya, itu adalah contoh alasan saham-saham yang bagus untuk invest. Gitu ya. Kamu juga mesti paham resikonya. Bukan cuman kenapa sahamnya bagus, tapi kamu juga harus paham potensi resiko. Contoh, potensi resiko, pertumbuhan bisnis melambat, ada kompetitor yang kuat, muncul pemain baru, ya, suku bunga naik, ya, nilai tukar rupiah melemah, ya, dengan nilai tukar rupiah melemah itu bisa ngebuat inflasi, itu bisa meningkatkan bahan baku perusahaan, ya, terus juga ada inflasi, penjualannya menurun, ya, itu juga teman-teman harus pahami dan kalian harus juga cari tahu potensi resiko. Jadi bukan cuman potensi untung doang, tapi juga potensi resikonya, potensi apa sih yang bisa berpotensi ngebuat bisnisnya menurun dan sahamnya menurun. Itu juga kita harus tahu. Dengan kita paham bisnisnya, kita akan punya confident untuk kita ngehold sahamnya. Dan ketika harganya turun, kita bukan cut loss tapi nambah. Ya, nah gimana sih kok kita berani untuk nambah saham? Gimana sih kok kita berani untuk average down? Ya karena kita punya confident bahwa sahamnya itu bagus untuk investasi. Gitu loh. Jadi ketika harga sahamnya turun, semakin murah harganya, kita bukan cut loss, tapi kita semakin beli. Kenapa? Karena ya bisnisnya masih segitu, masih bagus, tapi kita dapat harga lebih murah, kan gitu kan. Jadi kita semakin confident untuk hold sahamnya dan beli sahamnya kalau harganya turun. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentukan harga beli maksimal, teman-teman. Ya, jadi tadi kita udah paham nih, ya. Kita udah paham bisnisnya seperti apa, kita juga harus tentuin harga beli maksimal. Ya, ini penting banget teman-teman. Tentukan berapa harga beli maksimal untuk beli suatu saham. Gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian saham A harga beli maksimalnya itu 1000 misalnya. Artinya apa? Ketika saham itu harga sekarang masih di bawah harga maksimal, misalnya kalau harga maksimalnya 1000, sahamnya di 900, artinya masih bagus nggak untuk dibeli? Jawabannya masih bagus. Kalau dia turun dari 900 ke 700, artinya ya kita bisa average down, kan masih di bawah 1000. Selama di bawah 1000, ya udah kita beli, gitu kan? Dan disiplin teman-teman. Jadi disiplin ini dalam artian kalau udah di atas 1000, disiplinlah untuk nggak beli lagi. Apapun narasinya, apapun ceritanya, apapun kondisinya, apapun rumor-rumor yang muncul. Gitu ya, karena ketika saham naik itu kan biasanya suka ada hype ya. Ada hype, ada rumor bagus, ada berita bagus gitu kan. Apapun rumornya, apapun narasinya, disiplinlah untuk nggak beli lagi kalau harga sahamnya udah di atas 1000. Ini penting banget teman-teman ya. Penting banget untuk dilakuin supaya kita bisa menjaga average harga beli saham yang kita punya itu semurah mungkin. Penting banget ini ya untuk kita menjaga average harga beli saham kita. Dan juga teman-teman, untuk nentuin harga maksimal untuk beli saham itu teman-teman gunakan margin of safety. Contoh misalnya, di perhitungan kita harga beli suatu saham itu ada di 3000. Ya, itu harga wajar. Harga wajar sahamnya ada di 3000. Maka kalau misalnya harga wajar di 3000, harga beli maksimalnya itu jangan di 3000 teman-teman, tapi tentukan berapa persen margin of safety kalian. Ya, tentukan berapa persen margin of safety kalian supaya teman-teman bisa beli di harga yang lebih bawah, lebih murah, dan itu bisa memperkecil resiko dan memperbesar keuntungan. Itu kegunaan margin of safety teman-teman, memperkecil resiko dan memperbesar keuntungan. Nah, contoh misalnya menurut kalian harga wajar saham itu ada di 3000 menurut kalian. Ya. Nah, teman-teman pakai margin of safety 10% misalnya. Artinya apa? Harga beli maksimalnya itu di 2700. Yang mana 2700 itu diskon 10% dari 3000.
Ya. Jadi harga beli maksimalnya di 2.700. Selama di bawah 2.700, teman-teman masih bisa beli. Ya, jadi kalau sahamnya turun lagi ke 2.500, 2.400, 2.300, 2.000, 1.900 gitu ya, teman-teman beli terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah di atas 2.700, teman-teman jangan beli lagi gitu. Nah, ini juga tentunya dikombinasikan dengan nomor satu tadi ya. Jadi harga beli maksimal itu kita hitung ya, dan kita paham dulu bisnisnya. Ya, 1 sama 2 ini berhubungan. Ya, kita nggak akan tahu harga wajarnya berapa kalau kita nggak paham bisnisnya. Dan kita nggak akan tahu harga beli maksimal kalau kita nggak tahu harga wajarnya. Dengan kata lain, kita akan tahu harga beli maksimal suatu saham itu kalau kita paham bisnisnya. Gitu ya. Jadi teman-teman lakukan dulu nomor 1, baru masuk ke nomor 2. Ya, itu nomor 2. Next, nomor 3. Ya, siap sedia cash and cash flow. Nah, ini juga penting banget dan ini sering kejadian. Gue mungkin sering bahas tentang cash and cash flow, tapi izinkan gue bahas sekali lagi untuk jadi reminder buat kita semua, termasuk gue pribadi. Ya, banyak investor itu cut loss karena investor nggak punya cash di RDN untuk beli saham. Ya, jadinya investor apa? Dia jual dulu sahamnya supaya ada duit, nanti dia bisa beli saham lain. Ini nggak bagus teman-teman ya, itu praktek yang nggak bagus sebenarnya. Ya, harusnya idealnya ya investor punya cash siap sedia kapanpun di RDN. Idealnya begitu, harusnya begitu. Ya, jadi pastiin teman-teman siap sedia cash and cash flow. Ya, jangan all in teman-teman. Ya, jangan all in. Kalian kalau all in nggak akan langsung jadi naga kok. Tetap jadi cacing kalau misalnya kalian cacing gitu ya. Ya, jadi teman-teman pastiin siap sedia cash di RDN, dan nggak cuma itu aja, tapi teman-teman siap sedia cash flow juga. Ya, cash flow ini harus dijaga supaya tetap ngalir terus dan juga diperbesar. Ya, jadi teman-teman harus siapin cash, ya, uang yang ada di RDN, dan teman-teman juga harus siapin cash flow, uang masuk ke RDN. Ya, apa aja nih sumber cash flow? Contohnya gaji kantor, cash flow dari bisnis, dividen, bunga deposito, obligasi, ya, itu cash flow. Ya, pastiin teman-teman punya cash flow yang sehat dan diperbesar juga cash flow-nya. Supaya kalau sewaktu-waktu ada saham yang murah, ya ada peluang investasi, teman-teman bisa dapat peluang itu. Dan kalian bisa invest di saham itu kapanpun, sewaktu-waktu. Karena peluang itu bisa datang kapanpun, tanpa teman-teman itu prediksi. Bisa aja datang kapanpun. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu juga kapan bursa itu trading halt, teman-teman. Ya, dan trading halt itu adalah momen dimana kita itu banyak belanja harusnya, bukan banyak cut loss. Trading halt adalah momen belanja terbaik. Gitu ya. Jadi pastiin siap sedia cash and cash flow. Ya, next yang keempat, jangan FOMO teman-teman ya. Terima fakta aja kalau ketinggalan. Nah, ini sering banget kejadian ya, orang beli saham ketika udah naik gitu ya, karena merasa ketinggalan, habis itu apa, sahamnya turun, dia nyangkut cut loss. Ya, jangan kejar teman-teman. Kalau saham itu udah naik, jangan dikejar. Ya, kalau saham naiknya udah tinggi, jangan dikejar. Apapun kata orang, jangan dikejar. Jangan dikejar. Ya, teman-teman harus punya rasa untuk menerima kalau kalian udah ketinggalan. Terima aja lah faktanya kalau kalian udah ketinggalan. Ya, terima faktanya kalau kalian udah ketinggalan dan move ke saham berikutnya. Cari saham lain dah yang lebih potensial. Jangan terus-menerus terpaku sama saham itu. Jangan terus-menerus terpaku sama saham yang udah naik tinggi. Jangan. Cari saham lain yang masih potensial. Ya, dan selain dari itu, ada juga kasus kayak gini teman-teman. Misalnya kita pegang saham. Kita beli saham itu di 1.000. Ya, ternyata sahamnya naik ke 2.000 teman-teman. Sahamnya naik ke 2.000. Kita take profit dong. Udah untung nih 100% beggar. Ya, udah untung 100% beggar. Gede nggak untungnya? Gede. Tapi abis itu sahamnya lanjut naik ke 4.000. Akibatnya apa? Kita merasa ketinggalan. Padahal profitnya tuh udah gede loh teman-teman. Profitnya udah 100%. Tapi karena sahamnya lanjut naik ke 4.000, kita jadinya ketinggalan, merasa ketinggalan. Kita merasa, oh seandainya ya gue hold sahamnya, seandainya gue masih pegang ya cuan gue lebih gede gitu loh. Nah itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Syukuri aja profitnya, nikmati aja profitnya, jangan dikejar. Ya, sekali lagi gue bilang, kalau udah ketinggalan, terima aja faktanya kalau udah ketinggalan. Ya udah, memang udah ketinggalan gitu loh, jangan dikejar. Cari saham lain yang potensial juga supaya profit yang tadi teman-teman udah dapat, profit beggar itu teman-teman bisa reinvestasi lagi. Jadi langsung move aja ke saham berikutnya udah. Ya.
Solusinya gimana sih supaya kita nggak FOMO kalau saham udah naik tinggi? Ya solusinya kita cari saham lain. Jangan dilihat terus. Kalau misalnya sahamnya kita masukin ke dalam watchlist, ya kita remove aja. Gitu ya. Kita remove aja teman-teman. Ya, terus apa? Sabar teman-teman. Ya, turunkan ekspektasi kalian. Ingat, saham itu bukan investasi untuk cepat kaya, bukan. Jangan pernah berharap cepat kaya dari saham. Berharap untuk kaya perlahan dari saham, yes, bisa. Tapi berharap untuk cepat kaya dari saham, no, jangan. Ya, saham itu adalah instrumen untuk long term wealth building. Long term wealth building. Ya, jadi untuk ngebangun kekayaan jangka panjang, teman-teman ya. Dimana teman-teman invest di saham, kalian dapat dividen, dividennya kemudian kalian reinvestasi, keuntungannya menggulung. Dan juga perusahaan ini kan ngembangin bisnis. Seiring dia ngembangin bisnis, revenue-nya, profit-nya bisa bertumbuh, teman-teman juga bisa menikmati pertumbuhannya. Gitu ya. Jadi saham itu adalah instrumen untuk long term wealth building, dimana di saham itu ada efek compounding. Gitu ya. Dan gue mau bilang teman-teman ya, stop berharap beggar. Beggar itu cuman bonus teman-teman. Ya, beggar itu cuman bonus. Ya, stop berharap dapat beggar. Jangan fokus untuk dapat beggar. Buat teman-teman pemula, stop berharap, stop fokus untuk dapat beggar. Ya, lupakanlah mimpi kalian dapat kaya cepat tuh, lupakan dulu. Fokus mencari perusahaan dengan potensi long term shareholder return yang besar. Potensi long term shareholder return yang besar. Jadi return investasi jangka panjang untuk para pemegang sahamnya. Ya, fokus ke sana dulu. Cari perusahaan yang bisnisnya bagus, bertumbuh, rutin bagi dividen, rutin aksi korporasi, fokus ke sana dulu. Kalau nantinya dapat beggar itu bonus. Tapi jangan fokus ke beggar. Beggar itu sampingan aja, itu bonus aja, bukan tujuan utama. Dan di saham itu penting untuk punya tujuan atau fokus itu untuk jangka panjang. Tanamkan mindset bahwa wajar aja kalau saham yang kita punya itu sideways. Bahkan 1-2 tahun ke depan sideways itu nggak apa-apa. Tapi selama bisnisnya bagus, bertumbuh bagi dividen, ya jangka panjang juga akan naik. Gitu loh. Dan kalaupun nggak naik, dengan kita dapat dividen kan udah dapat return juga sebenarnya. Gitu ya. Dan juga ini dengan notes teman-teman ya, dengan notes teman-teman udah lakukan strategi yang pertama sama kedua tadi ya. Jadi itu kalian juga harus lakukan. Percuma kalian sabar tapi kalian nggak ngelakuin yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Itu juga jadinya percuma. Gitu ya. Nah, itu teman-teman penting banget untuk ngelakuin itu. Sabar ya. Invest saham itu jangka panjang dan turunkan ekspektasi. Jangan berekspektasi dapat beggar deh. Ya, kalau masih pemula jangan berekspektasi dapat beggar. Ya, kita realistis aja ya. Jangan berekspektasi untuk dapat beggar. Ekspektasikan dulu bahwa teman-teman itu akan profit konsisten dalam jangka panjang. Teman-teman membangun wealth, membangun kekayaan jangka panjang. Bukan untuk kaya cepat, bukan. Gitu ya. Nah, next, perbanyak pendapatan dividen di portfolio. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Dividen ini menurut gue penting untuk setidaknya kita dapat lah setiap maybe 6 bulan sekali atau setahun sekali. Ya, penting untuk kita dapat dividen rutin. Dan buat teman-teman yang trader, menurut gua nih, ya meskipun kalian mungkin mencari saham jangka pendek, menurut gua pribadi ya, keputusan di tangan kalian, tapi menurut gua pribadi ada bagusnya kalau dari budget kalian untuk masuk ke saham, ya dari budget kalian masuk ke saham itu maybe minimal banget nih ya, kalau teman-teman yang trader, minimal banget 30% itu kalian tetap invest jangka panjang di saham-saham yang dividennya besar dan perusahaannya bagus. Supaya teman-teman itu bisa dapat tambahan modal rutin. Jadi teman-teman rutin dapat tambahan modal untuk trading dari dividen. Gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau fokusnya jangka panjang, ya memang pendapatan dividen ini menurut gua di portofolio investasi kita itu harus banget ada. Jadi teman-teman harus perbanyak pendapatan dividen di portofolio kita. Dengan dapat dividen, kita tetap dapat profit meskipun saham yang kita beli itu minus. Kita tetap dapat profit meskipun saham yang kita beli itu lagi minus, teman-teman. Jadi itu ngebuat psikologi kita jadinya lebih tenang dan lebih sabar untuk nge-hold saham. Dan juga gini teman-teman, dividen itu memberikan likuiditas untuk kita bisa beli saham ketika market crash. Jadi sewaktu-waktu market itu crash, trading hold, dengan kita dapat cash flow, itu kita bisa ada likuiditas dalam RDN kita untuk kita beli saham. Jadi ada cash di RDN untuk kita bisa beli saham. Gitu ya. Dan itu dibantu dari dividen. Jadi supaya cash kita itu sebisa mungkin selalu available. Nah, itu dibantu dari salah satunya adalah dividen.
Nah, selain itu, dividen ini kan juga bisa direinvestasi lagi. Diinvestasi lagi ke saham. Dan itu bisa menciptakan compounding effect, teman-teman ya. Jadi, itu penting banget. Oke, next kita masuk ke yang ketujuh ya. Stop menggantungkan nasib pada indeks. Nah, ini penting banget teman-teman, dan beberapa hari yang lalu ini baru aja kejadian kasusnya. Ya, dimana ada investor yang beli saham karena harapannya saham tersebut bakalan masuk indeks tertentu, dan kemudian indeks itu nggak jadi memasukkan sahamnya, dan itu ngebuat saham-saham turun. Ya, beberapa saham itu turun karena nggak jadi masuk ke indeks. Ya, dan kenapa sahamnya naik itu adalah karena ekspektasi investor yang sebelumnya mengekspektasikan bahwa saham tersebut akan masuk indeks. Nah, ini bahaya teman-teman ya, menggantungkan nasib pada indeks, menggantungkan harapan pada indeks itu membahayakan investasi kalian. Kenapa? Karena indeks itu bisa aja sewaktu-waktu mengubah ketentuan mereka untuk seleksi saham yang akan masuk ke indeksnya. Dan mereka itu kan nggak peduli teman-teman sama investasi kalian. Mereka nggak peduli. Ya, jadi stop menggantungkan harapan kalian pada indeks. Stop cari-cari saham yang bakalan masuk indeks ini, indeks itu gitu ya. Dan jadikan itu hanya bonus aja. Memang saham yang masuk indeks tertentu itu bagus ya, karena itu bisa meningkatkan inflow. Meningkatkan inflow, teman-teman. Nah, tapi anggap itu sebagai bonus aja. Ya. Stop mencari saham dengan tujuan utama saham itu akan masuk indeks, tapi fokus cari saham perusahaan yang bisnisnya bagus. Ya. Gini teman-teman, prinsipnya gini. Saham perusahaan yang bagus, yang bertumbuh, yang bisnisnya sustainable, rutin bagi dividen, itu jangka panjangnya harganya bakal naik juga. Dan kalau harganya naik dalam jangka panjang, market cap-nya naik, itu kan bakalan ngebuat apa? Free float market cap-nya itu juga akan naik. Itu akan ngebuat juga apa? Likuiditasnya, transaksi hariannya, volume transaksinya itu juga akan meningkat pada akhirnya dalam jangka panjang. Nah, kalau likuiditasnya bagus, market cap-nya besar, free float market cap-nya besar, itu kan pada akhirnya juga akan dilirik sama investor asing dan indeks juga. Jadi, kalau menurut gua bagusnya adalah memang kita mencari saham yang bisnisnya bagus dan bertumbuh bagi dividen dan aksi korporasinya bagus. Gitu ya. Jadi fokus ke sana dulu. Masuk indeks itu urusan belakangan. Ya, gua paham masuk indeks itu bagus memang karena bisa menciptakan inflow, tapi jadikan itu tujuan sampingan. Ya, dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah never stop learning. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, meskipun kita udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun di saham, never stop learning. Buat investor, belajarlah untuk analisa bisnis, ya, supaya kita bisa cari bisnis mana yang bisa memberikan long term return yang besar, dan kita juga bisa jeli dalam melihat potensi resiko. Untuk trader, asah skill untuk baca chart, asah skill untuk baca broker summary, asah skill untuk baca bid offer, supaya teman-teman bisa makin akurat dalam mengidentifikasi harga support dan akumulasi pemain besar. Gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. 8 poin ya, gimana strategi supaya nggak cut loss terus. Gitu ya. Jadi ini dia teman-teman ya strateginya, dan teman-teman bisa cek channel page Todopedia. Ya, di sini banyak banget video-video yang tentunya bermanfaat buat kalian. Kalian bisa cek ya. Dan kalian bisa like video ini, kalian bisa kasih hype ya. Kalian juga bisa support Todopedia dengan cara scan QR di kiri bawah ya. Di situ kalian bisa support Todopedia untuk supaya Todopedia kedepannya bisa bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.